Dan khusus untuk malam Sya'ban, hadisnya berbeda seperti tadi kami sampaikan dari Abu Musa Al-Asy'ari, itu dimulai di malamnya. Kalau tiap hari di penghujung malam. Nah, jadi ini yang sahih. Dan amalannya Nabi tidak menyebut spesifik. Karena itu sahabat itu banyak beramal saja. Ya, ada yang kemudian salatnya qiyamul lail, yang tahajud, ya. Ada yang banyak beristighfar, macam-macam. Dan tidak ada amalan spesifik. Nah, jadi kalau misalnya ada amalan-amalan spesifik menunjukkan di malam itu, ya, itu sesungguhnya hadis-hadis yang disepakati oleh para ulama itu hadis palsu. Misal hadis yang mengatakan bahwa bangun di malam Sya'ban, tunaikan salat sekian rakaat, dibacakan dengan qul huwallah di awalnya dan sebagainya. Itu saking palsunya hadis itu, di kitab hadis palsu aja nggak ada. Ya, saking palsunya itu nggak ada. Ya, itu dimunculkan kemudian dan disandarkan pada tabi'in bernama Khalid bin Ma'dan yang hidup di Damaskus pada saat itu. Beliau tidak melakukan itu. Beliau hanya menunaikan salat-salat sunnah malam, gitu ya. Qiyamul lail, tahajud, itu yang ditunaikan. Cuman orang salah menduga, gitu ya. Jadi kalau Anda ingin hidupkan malamnya dengan ibadah-ibadah sunnah, silakan saja, boleh. Qiyamul lail, tahajud, baca Quran, istighfar, itu standar, biasa. Dan ada keutamaan di situ. Kalau siangnya ingin puasa, boleh. Puasa Ayyamul Bid. Masya Allah, sekarang kan merangkai itu. Kamis tanggal 12 kan kemarin, Jumatnya 13, Sabtu 14, sekarang 15. Antum masih boleh puasa. Ya, sekali khair. Baik, jadi sah-sah saja kalau siangnya ingin puasa, tapi jangan disandarkan pada keterangan-keterangan hadis yang bermasalah, ya. Termasuk ada yang fenomenal itu, ya. Jadi zaman dulu nggak ada, sekarang ada tuh. Ya, bahwa pada saat pertengahan Sya'ban buku amalan manusia ditutup, ya. Pernah dengar itu? Baik, kalau ditutup artinya amalan kita nggak dicatat karena ditutup. Di antum bebas saja lakukan apa aja tuh karena nggak dicatat tuh, ya. Mau pinjam handphone teman, mau ngambil sandal di Baitur Rahim karena nggak dicatat tuh, ya. Karena ditutup ternyata nggak dicatat. Dan mustahil buku catatan amal seorang hamba ditutup kecuali dia telah wafat. Dia telah wafat. Dia ditutup tuh setelah wafat. Kalau dia masih hidup, dia pasti terbuka, masih terbuka dia. Dan semua akan ditulis dan ditampakkan di akhirat nanti. Dalilnya sahih. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat satu kebaikan akan ditampakkan sekecil apapun. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang ada hanyalah pena yang diangkat, yang tidak dituliskan. Itu pun bukan di pertengahan Sya'ban atau bahkan di Ramadan, bukan. Hanya dikhususkan pada 3 golongan tertentu. Rafi'al qalam an thalathin, kan? Atau an thalathah. Diangkat pena, tidak dituliskan hisabnya dari 3 golongan. Anis sabiyya hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia balik. Jadi kalau anak kecil tidak sholat, dia nggak dihisab oleh Allah sebelum dia balik. Itu diangkat penanya, tapi bukunya masih terbuka, catatannya ada. Dia. Baik. Kemudian siapa lagi? Wa anil majnuni hatta yufiqa. Ya, anil majnuni hatta yufiqa, dari orang yang terganggu, ya, kesadarannya, baik sampai dia sadar kembali. Yang disebut tidak waras dan sebagainya, gitu ya. Baik, nah itu tidak dihisab, tidak dihitung. Jadi kalau dia naik misalnya ngambil mangga Anda, dia lempar, kemudian dia ambil mangganya, Anda nggak usah marah karena Allah pun nggak hisab. Ya, Allah tidak hisab, jelas ya? Nah, karena dia melakukan amalan berdasarkan bukan karena kesadarannya. Dan yang terakhir, anin naimi hatta yastaiqidha. Ya, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Nah, jadi kalau misalnya ada di antara antum, ya tertidur, kemudian subuh lewat sampai jam 10, itu belum dihisab tuh. Nah, saat bangunnya di situ dia tempat sholatnya. Ya, tapi bukunya tetap terbuka, nggak ditutup, ya. Kalau ditutup artinya sudah meninggal dunia, sudah selesai. Baik. Dan tidak ada kerjaan malaikat nutupin buku, dibuka lagi, ya. Tolong tanyakan kapan ditutupnya, kapan dibukanya, tuh. Oke. Jadi itu diantara amalan-amalan yang barangkali penting untuk disampaikan. Jadi tidak sepenuhnya keliru juga beramal di pertengahan Sya'ban, tapi juga tidak sewajarnya jika kita melakukan amalan yang tidak pernah ada dalilnya, ya, sekaligus juga tidak ada ketentuan dan contohnya. Itu barangkali yang coba kita hindari. Kalau beramalnya silahkan, karena tuntunan umumnya ada, hadisnya dan sebagainya. Tapi amalan-amalan sunnah yang memang pernah diajarkan dan dicontohkan untuk dilakukan, saya kira